Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Afia Gucibuya, Ambo Channel Pademangan Afia News. Apa kabar saudaraku, sahabatku? Salam sehat selalu, salam buat keluarga. Tetap bersemangat, salam dari Ambo, salam Taraga, selamat Baswo, Rancak Banang. Oke, 009 Pademangan Barat. Maaf ya. Siap. Saudaraku, sahabatku, berjumpa lagi bersama kami Ambo Afia Gucibuya, Ambo Channel Pademangan Afia News. Saat ini kami akan pulang kampung menuju Sumatera Barat, yaitu Bukit Tinggi, mempergunakan transportasi darat. Yaitu kalau pulang lewat transportasi darat adalah menyeberang, yaitu dari Merak ke Bakauni. Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Bakauni berada di Provinsi Banten dan Lampung Selatan masing-masing, dan merupakan dua pelabuhan utama yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Rata-rata perjalanan ke kedua kota tersebut memerlukan waktu sekitar 2-3 jam memakai layanan reguler. Jika menaiki kapal ekspres, waktu tempuh dapat dipersingkat menjadi 1-2 jam. Rute Merak Bakauni termasuk ramai peminat. Keberangkatannya pun sampai disediakan setiap jam. Pelabuhan Merak adalah sebuah pelabuhan penyeberangan yang terletak di Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Pelabuhan ini menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera yang dipisahkan oleh Selat Sunda. Setiap harinya ratusan perjalanan kapal feri melayani arus penumpang dan kendaraan dari dan ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Bakauni yang terletak di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Saudaraku, sahabatku, kita telah sampai di kota Bukit Tinggi. Dalam perjalanan darat naik bis yaitu sekitar 36 jam. Dan sekarang kita berada di kota Bukit Tinggi di area Jam Gadang. Sejarah pembangunan Jam Gadang, menara ini diberikan sebagai hadiah dari Ratu Wilhelmina dan dirancang oleh arsitek lokal Yazid Rajo Mangkuto. Pembangunan menara tersebut menelan biaya sekitar 3.000 gulden. Pada awalnya, atap Jam Gadang berbentuk bulat dengan patung ayam jantan di puncaknya. Jam Gadang, menara jam megah yang berdiri di pusat kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Sumbar. Bukan hanya sekadar penunjuk waktu, tetapi juga merupakan salah satu destinasi wisata ikonik Sumbar yang wajib dikunjungi. Menara ini adalah simbol keindahan, sejarah, dan kebanggaan masyarakat setempat. Dibangun antara tahun 1925 sampai 1927 oleh arsitek Henrik Rodolf Rockmaler yang saat itu menjabat sebagai kontroler di Fordekok atau nama lama Bukit Tinggi. Di puncak menara terdapat patung ayam jantan yang dipercaya memiliki makna yang simbolis, yaitu untuk membangunkan masyarakat setempat setiap pagi. Mengikuti koko ayam, namun setelah kemerdekaan Indonesia, desain atap Jam Gadang diubah menjadi bentuk gonjong khas rumah adat Minangkabau, merepresentasikan identitas budaya lokal yang kuat. Seiring waktu, menara Jam Gadang mengalami beberapa kali renovasi, termasuk perubahan bentuk atap sebanyak 3 kali. Perubahan ini bukan hanya estetika, tetapi juga mencerminkan perjalanan sejarah kota Bukit Tinggi dari masa penjajahan hingga kemerdekaan. Kini dengan perpaduan arsitektur Eropa dan elemen tradisional Minangkabau, Jam Gadang menjadi ikon yang menggambarkan identitas kultural dan sejarah yang kaya. Menara ini tidak hanya berfungsi sebagai landmark,
tetapi juga memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia. Ketika proklamasi kemerdekaan diumumkan pada tahun 1945, bendera merah putih untuk pertama kalinya berkibar di puncak Jam Gadang, dipimpin oleh pemuda lokal bernama Mara Karma. Momen ini menjadi simbol perjuangan rakyat Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Untuk menjaga keindahan dan kenyamanan kawasan Jam Gadang, pemerintah Kota Bukit Tinggi melakukan revitalisasi besar-besaran pada tahun 2018. Proyek ini rampung pada Februari 2019 dan berhasil mengubah kawasan sekeliling menara menjadi ruang publik yang ramah pengunjung. Fasilitas tambahan seperti air terjun warna-warni, taman dengan bangku-bangku, dan toilet yang bersih membuat area ini semakin menarik bagi wisatawan. Saudaraku, saat ini kita berada di kantor Balai Kota Bukit Tinggi atau kantor Wali Kota Bukit Tinggi, terletak di Jalan Kusuma Bakti nomor 1, Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Baniangin, Kota Selayar, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Saudaraku, sahabatku, ikuti terus perjalanan kami di Kota Bukit Tinggi dan nanti akan melanjutkan perjalanan ke Batu Sangkar, Tanah Datar, Pagaruyung. Yuk, ikutin terus. Saudara sahabatku, sekarang kita berada di Pagaruyung, Batu Sangkar, Tanah Datar. Ini juga adalah perjalanan yang sangat berkesan dari kami. Pertama kali kami datang ke sini yaitu dahulunya pada tahun 1992 dan lebih kurang 32 tahun datang lagi ke sini. Dengan perubahan-perubahan telah banyak yang ada di lingkungan Rumah Adat Minangkabau Pagaruyung. Pagaruyung adalah nama sebuah kerajaan Melayu yang pernah berdiri di bagian tengah Pulau Sumatera, serta nama sebuah nagari di Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Pada pertengahan abad ke-14, saat Aditya Warman mendirikan kerajaan Pagaruyung, dia memindahkan pusat kerajaan lebih ke daerah pedalaman, yakni di daerah Batu Sangkar di luar Tanah Datar. 4 nama pangeran dari Pagaruyung adalah Putih Renosari, Tuan Gadih Tembong, Tuan Bujang Nan Bakundi, dan yang di Pertuan Batu Hampar, Sultan Alam Bagagar. Dan keempat saudaranya masih memiliki hubungan darah dengan Sultan Muning Alam Shah, Raja Kerajaan Pagaruyung. Sultan Muning Alam Shah adalah kakek dari Sultan Tunggal Alam Bagagar. Sultan Alam Bagagar diangkat sebagai Raja Pagaruyung untuk menggantikan kakeknya Sultan Muning Alam Shah, Raja Pagaruyung sebelumnya yang wafat pada tahun 1825. Pada saat yang bersamaan, Bagagar juga diangkat sebagai Bupati Tanah Datar. Sejarah Istana Pagaruyung pada mulanya di Bukit Batu Patah dan dibakar saat terjadi Perang Padri pada tahun 1804. Istana baru sempat dibangun kembali, tetapi terbakar pada tahun 1966. Istana baru dibangun lagi pada tahun 1976. Meski demikian, gagasan pembangunan kembali Istana Pagaruyung sudah dicetuskan pada tahun 1968 oleh Gubernur Sumatera Barat Harun Zen. Harun Zen merasa diperlukannya warisan yang bisa mempersatukan orang Minang setelah peristiwa pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Pada tanggal 1 November 1975, disepakatilah sebuah perjanjian pendirian pembangunan replika Istana Pagaruyung. Istana ini tidak dibangun pada situs aslinya, tetapi berpindah lebih selatan dari situs aslinya. Pembangunan dimulai pada 27 Desember 1976 dengan upacara Penamanam Tonggak Tuo
dan baru selesai secara keseluruhan pada tahun 1985. Istana Pagaruyung dimaksudkan untuk menjadi ikon Sumatera Barat. Setelah selesai dibangun, istana menjadi dikenal publik sebagai tempat kunjungan wisata dan museum. Pada malam 27 Februari 2007, Istana Basah mengalami kebakaran hebat akibat petir yang menyambar di puncak istana. Akibatnya bangunan 3 tingkat ini hangus terbakar. Ikut terbakar juga sebagian dokumen serta kain-kain hiasan. Diperkirakan hanya sekitar 15% barang-barang berharga yang selamat. Barang-barang yang lolos dari kebakaran tersebut sekarang disimpan di Balai Benda Purbakala Kabupaten Tanah Datar. Harta pusaka kerajaan Pagaruyung sendiri disimpan di Istana Silinduang Bulan yang berjarak 2 km dari Istana Basah. Pembangunan kembali istana selesai selama 6 tahun dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada Oktober 2013. Saudaraku, sahabatku, setelah perjalanan kami dari Pagaruyung dan kami melanjutkan perjalanan ke Jalan Raya Batu Sangkar KM4 Gurun, Kecamatan Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar, yaitu restoran Canta Sungai Tarap. Menawarkan pilihan makan sepuasnya, menyediakan tempat duduk di area terbuka, menyediakan musik live. Menu andalan restoran Canta adalah nasi ayam penyet, itiak lado hijau, belut goreng, nasi putih, mie ayam, nasi goreng ayam bakar, nasi ikan bakar, teh talua tapai, ikan mujair bakar, teh es, banana koko, samba buru, seafood tumpah, rawan crispy, kopi gula aren, bebek lado hijau, nasi goreng ayam penyet, dan hidangan lainnya serta minuman-minuman segar lainnya. Saudaraku, sahabatku, demikianlah cuplikan kami perjalanan pulang kampung menuju Bukit Tinggi. Tepatnya kami adalah di Jorong Air Tabi, Ampang Gadang, Ampe Angke, Agam Bukit Tinggi. Perjalanan pulang kampung. The Family. Saudaraku, sahabatku, inilah video kami menampilkan Jalan Air Tabi, Ampang Gadang, Tanjung Alam, dan ada sebuah musola yang berdiri kokoh di depan rumah gadang kami yang terletak di Air Tabi, Ampang Gadang, Ampe Angke, Agam, Sumatera Barat. Saudaraku, sahabatku, demikianlah ulasan kami pulang kampung The Family, dan kami melanjutkan perjalanan menuju Kota Padang untuk kembali ke Jakarta lewat udara. Ini adalah kami berada di Silaing atau Lembah Anai yang tadinya kena galodo beberapa bulan yang lalu. Hanya tertinggal satu masjid agung yang berdiri kokoh, dan ini kelihatan bekas dari galodo beberapa bulan yang lalu. Sekarang sudah mulai tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan dah hijau kembali yang disapu oleh galodo, dan terdirilah salah satu masjid yang masih berdiri kokoh saat kejadian galodo. Inilah cuplikan Masjid Agung di Silaing, Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar atau Padang Panjang, Sumatera Barat. Saudaraku,
sahabatku, demikianlah perjalanan The Family menuju kota Bukit Tinggi pulang kampung. Dan ini terlihat adalah air mancur Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Afia Kucibuya, Ambo Channel Pademangan Afia News melaporkan.
Lapau Nasi Jaya berada di Jalan Menteng 58, Jakarta Pusat, tidak jauh dari Tugu Tani dan di samping kantor PP Muhammadiyah. Yuk mampir Lapau Nasi Jaya. Ada tunjang, rendang, gulai kambing, dan banyak lain pilihan di Lapau Nasi Jaya. Ajo.